Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Kali ini tema yang akan diangkat di Sang Patriot adalah Agus Salim. Memimpin adalah menderita. Haji Agus Salim lahir di Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Terlahir dengan nama Masudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ia kemudian bersalin nama menjadi Agus Salim. Para pejuang kemerdekaan sering menjulukinya The Grand Old Man, si Pak Tua Besar. Ia besar bukan karena ciri fisik atau kekuatannya, bukan pula besar karena kekuasaannya. Ia besar karena kecerdikan, wibawa, dan kebijaksanaannya. Kawan ia jadikan murid atau karib. Lawan dibuatnya hormat dan segan. Pada 27 Desember 1961, ia dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia atas kontribusinya yang besar pada kemerdekaan Indonesia di jalur diplomasi. Kemampuannya menguasai 9 bahasa asing membuatnya menjadi diplomat ulung. Salah satu kiprah yang ia torehkan bagi bangsa Indonesia ialah kala melakukan sebuah misi diplomasi ke Mesir yang terjadi pada tahun 1947 demi memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Tentu bukan suatu misi yang mudah, apalagi saat itu pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan Belanda tak begitu saja membiarkan Indonesia memperoleh dukungan dari negara-negara lain. Di Nusantara, Belanda melakukan langkah-langkah politik dan militer. Sementara di luar negeri, mereka pun tak tinggal diam. Para diplomat Belanda tak akan membiarkan Indonesia diakui dunia internasional. Namun, berkat kegigihan tim delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Agus Salim bersama rekan-rekannya, yakni Abdurrahman Baswedan, Muhammad Rasjidi, dan Sultan Syahrir Pamuncak, Indonesia mampu memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Mesir, membuat Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto maupun de jure. Pada tahun 1947, ia menjadi penasihat tim perundingan Linggarjati. Di tahun yang sama, ia bersama Sultan Syahrir menjadi wakil Indonesia dalam konferensi Inter-Asia di New Delhi. Misi diplomatik ini sukses. Syahrir dan Salim mengikat janji dengan Pandit Jawaharlal Nehru, Bapak India, dan Muhammad Ali Jinnah, Bapak Pakistan, untuk saling mendukung kemerdekaan masing-masing. Manuver diplomasi RI ditanggapi Belanda dengan agresi militer pertama. Belanda menuduh dengan melakukan manuver diplomasi ini, RI sudah menyalahi perjanjian Linggarjati. RI membalas dengan menggencarkan misi diplomatik. Selanjutnya, Haji Agus Salim selaku Menteri Luar Negeri memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Berkat kepiawaiannya berbahasa Arab dan adab yang mengesankan, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari Mesir 10 Juni 1947, Lebanon 29 Juni 1947, dan Suriah 2 Juli 1947. Ini adalah prestasi besar karena merupakan pengakuan de jure pertama dari masyarakat internasional bagi eksistensi Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan ini terasa kian berharga kalau diingat saat itu Indonesia terikat dengan perjanjian Linggarjati yang hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayahnya. Pengakuan Mesir berlaku untuk wilayah Indonesia yang meliputi semua bekas jajahan Hindia Belanda. Mesir tidak berubah sikap sekalipun diprotes habis-habisan oleh Belanda. Selanjutnya, Agus Salim kembali mendampingi Sultan Syahrir dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Kelanjutan Linggarjati macet karena Belanda menolak berunding sebagai protes terhadap manuver diplomatik RI. Misi ke PBB sukses karena PBB atas dukungan Amerika Serikat membentuk komisi jasa baik yang bisa memaksa Belanda duduk kembali di meja perundingan. Dalam proses ini Amerika Serikat bersikap tegas kepada Belanda karena kesal. Pengucuran pertama dana Marshall Plan yang dimaksudkan untuk membangun kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua justru digunakan Belanda untuk membiayai aksi-aksi militernya di Indonesia.
Dalam perjanjian Renville, Agus Salim kembali diutus untuk berunding dengan Belanda, mendampingi Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Muhammad Rum, Insinyur Juanda, Dr. Jo Leimena, dan Mr. Johannes Latour Harhari. Dalam perundingan tersebut, sejak awal Salim sudah merasa perundingan itu tidak ada gunanya, karena ia menduga Belanda sudah memutuskan untuk menempuh jalur militer guna merebut kembali jajahannya. Salim pun mengingatkan Belanda, pengakuan penuh negara-negara Timur Tengah itu akibat Anda mengerahkan kekuatan militer. Kerahkan lagi kekuatan militer yang lebih besar, maka kami akan memperoleh pengakuan penuh dari seluruh dunia. Belanda mengabaikan peringatan itu, dan ternyata Salim terbukti benar. Burma, India, Pakistan yang baru merdeka, dan banyak negara lain sontak memprotes agresi militer dua, sekaligus menyusul Mesir, Lebanon, dan Suriah dalam memberikan pengakuan de jure penuh kepada Republik Indonesia. Negara-negara sekutu lambat laun terpaksa melakukan langkah serupa, atau mereka akan mengalami kesulitan berurusan dengan bekas jajahannya. Sehingga akhirnya Belanda pun melakukan hal serupa melalui konferensi meja budar. Andaikan Belanda mendengarkan peringatan Salim, ceritanya mungkin akan berbeda. Memimpin adalah menderita. Dalam buku untuk Republik, kisah-kisah teladan kesederhanaan tokoh bangsa, dikisahkan bahwa tidak ada tokoh bangsa yang semelarat namun sebahagia Haji Agus Salim. Kalau Bung Hatta terkenal dengan kesederhanaannya, masih punya rumah di kawasan Menteng, Agus Salim sampai wafat, ia tetap berstatus kontraktor, pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Padahal kurang apa posisi yang pernah ia sandang. Salah satu dari 9 perumus pembukaan UUD 45, anggota Dewan Volksraad, diplomat ulung yang meraih pengakuan internasional pertama bagi RI, dan Menteri Luar Negeri era revolusi. Baru setelah beliau wafat, beberapa tahun kemudian, anak-anaknya patungan membeli rumah kontrakannya itu demi mengenang sang ayah. Di dalam gang sempit itu, berkelok dari jalan utama, menyelusup gang pada perkampungan di sudut kota, di tempat becek, di kawasan kumuh. Di sanalah Agus Salim dan istrinya, Zainatun Nahar, menjalani hari-hari mereka. Di Jakarta, pasangan ini pernah tinggal di daerah Tanah Abang, Karet, Petamburan, Jatinegara, di gang-gang Kernolong, Tua Pekong, Gang Listrik, dan masih banyak lagi. Khusus ketika tinggal di Gang Listrik, menjadi kenangan tersendiri. Di Gang Listrik, justru Haji Agus Salim dan istrinya, Zainatun Nahar, hidup tanpa listrik gara-gara tak sanggup membayar iuran listrik. Salah satu muridnya yang juga diplomat pejuang, Mr. Muhammad Rum, mengenang kasur gulung, ruang makan, dapur, dan tempat menerima tamu di kontrakan Haji Agus Salim bersatu dalam satu ruang besar. Nasi goreng, kecap, mentega menjadi menu favorit. Khususnya ketika keluarga Salim sedang tidak ada makanan lain yang lebih bergizi dan tidak ada uang. Murid politiknya yang lain, Kasman Singodimejo, mengagumi kondisi guru besarnya itu sambil mengingat adagiumnya yang menciutkan hati. Leiden is Lichten. Memimpin itu menderita. Ketua delegasi Belanda dalam perundingan Ninggarjati, Willem Semmerhorn, membuat penilaian pribadi terhadap setiap anggota delegasi lawan untuk ditelisik setiap kelemahan dan kekuatannya. Untuk Salim, ia mencatat sebagai sosok negosiator tangguh, pandai bicara, dan berdebat. Ia hanya mempunyai satu kelemahan. Selama hidupnya melarat. Mungkin nanti akan ada pendekatan khusus agar Salim tidak galak-galak amat dalam perundingan. Biar miskin, Salim tidak pernah mempan disogok, baik terang-terangan maupun secara tersamar. Baginya, jangankan yang haram, yang halal saja belum tentu ia mau. Perawakannya kecil, namun sangat cerdas. Setidak-tidaknya Salim mampu berbicara dalam 9 bahasa. Selera humornya tinggi dan ia bisa melucu dengan lancar dalam ke-9 bahasa itu. Haji Agus Salim tidak terlahir sebagai orang papa. Lingkungan keluarganya berada dan ia sempat lama memiliki pekerjaan bergaji besar yang bisa menyenangkan keluarganya secara materi.
Ia baru jatuh miskin gara-gara jatuh cinta kepada Hos Cokroaminoto. Ditugasi sebagai intel politik oleh pemerintah Hindia Belanda, Salim malahan terjun penuh sebagai pejuang kemerdekaan. Meskipun miskin untuk ukuran orang kebanyakan, Salim sendiri merasa dirinya baik-baik saja. Karenanya, rasa percaya dirinya selalu tinggi. Tidak pernah minder atau canggung di lingkungan manapun. Ia bisa berbincang dengan Pangeran Philip, suami Ratu Inggris, sama nyamannya dengan kalau ia berbicara dengan Hansip yang di tengah ronda malam mampir ke rumah kontrakannya. Mr. Muhammad Rum yang menjadi penerusnya sebagai Menteri Luar Negeri suatu ketika bertandang ke rumah Salim. Ia menceritakan dengan perasaan tidak percaya bahwa rumahnya di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berada di kawasan kumuh dan becek. Ia juga pernah tinggal di Jatinegara, di mana keluarga Haji Agus Salim hanya menempati satu ruangan. Di rumah itu Rum melihat koper-koper bertumpuk di pinggir ruang dan beberapa kasur digulung. Meski sudah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Salim dan keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan. Kebanyakan rumah yang dikontrak oleh Agus Salim pun tidaklah luas dan nyaman. Demi mengubah suasana, setiap 6 bulan sekali, Agus Salim menyusun ulang tata letak meja, kursi, lemari, hingga tempat tidur. Dengan melakukan itu, ia merasa mengubah lingkungan tanpa perlu pindah ke tempat lain. Tak jarang pula rumah yang ditempatinya itu bocor di mana-mana. Meski demikian, keluarga Haji Agus Salim tak mengeluh. Mereka selalu mengedepankan syukur. Bagi mereka, rumah yang bocor justru dirasakan sebagai sukacita yang dapat menciptakan keasikan bersama. Bila hujan tiba dan atap bocor, Zainatun Nahar, istri Agus Salim, bergegas menaruh ember-ember di tempat-tempat yang bocor. Ia lalu mengajak anak-anak mereka yang masih kecil membuat perahu dari kertas. Dan asiklah mereka bermain perahu bersama. Haji Agus Salim sebagai menteri seharusnya berhak mendapatkan sebuah rumah di Menteng. Perumahan Menteng sejak dulu adalah kawasan elit yang hanya dihuni oleh para pejabat tinggi dan pengusaha besar Belanda. Tidak ada orang Indonesia yang tinggal di sana di masa kolonial. Di masa Jepang, kawasan yang kosong ditinggal kabur penghuninya itu diambil alih untuk para pembesar militer Jepang, dan beberapa di antaranya diberikan kepada para tokoh Indonesia, termasuk Bung Karno yang kebagian rumah besar di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, lokasi pembacaan proklamasi. Bung Karno pernah membantu menyediakan sebuah rumah di Kebayoran untuk Salim. Rumah itu lantas ditempati putra Salim yang sudah menikah. Tapi karena sering kebanjiran, rumah itu lalu dijual. Dan oleh Salim uangnya dibagi rata ke anak-anaknya dan sebagian disedekahkan. Salim sendiri seumur umur menikmati statusnya sebagai kontraktor. Pada 4 November 1954, Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan, tenang, dan damai. Haji Agus Salim adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Gelar pahlawan nasional dianugerahkan negara di tahun 1961. Terima kasih Haji Agus Salim. Semoga mencerahkan. Salam patriot. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.